Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Madrasah Al-Islam Bandor di konten podcast Bincang Al-Islam. Oke guys, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu guru bimbingan konseling Kak Supandri. Apa kabarnya Mas Supandri? Baik. Walaupun di tengah pandemi seperti ini. Terus dijaga kesehatannya ya. Terus kapan gini selama pandemi ini apa kegiatannya? Ya selain pandemi khususnya karena ya daring, aktivitasnya keluar ya di rumah ya di sambil rebahan juga, tapi juga masih banyak kegiatan yang lain yang istilahnya juga positif juga. Hanya kita juga kepo ya kan, kalau guru kalau nganggur itu gimana, atau ada sampingan lain, hobi-hobi lain? Ya yang jelas karena kebutuhan ya. Kalau siswa mungkin tidak dituntut dengan kebutuhan, mungkin masih bisa santai apa. Kalau Bapak Ibu Dewan Guru mungkin yang lain juga mungkin ya kesibukannya bisa tambah-tambah ini apa istilahnya aktivitas yang jelas juga bermanfaat. Tentunya juga untuk income juga mungkin seperti itu. Karena dia sudah berkeluarga ya. Nah, Menurut Kak Supandri ini pembelajaran via daring atau online ini sebetulnya dikatakan efektif itu dilihat tolak ukurnya jika dibandingkan dengan apa itu tatap muka, jelas jauh lebih efektivitas atau efisiensinya juga ketika tatap muka. Artinya materi sampainya untuk siswa tersebut ya lebih efektifnya tatap muka daripada daring, karena juga kontrol siswanya juga kan agak sulit seperti itu, apalagi ketika tidak ada pendampingan orang tua, seperti orang tuanya yang kerja ke luar negeri atau sibuk dengan aktivitasnya. Ya yang jelas anak kadang banyak yang lalai dalam pembelajaran. ya, soalnya dari pandangan siswanya sendiri sangat-sangat tidak efektif ya. Ya, Karena bikin apa ya, kalau cuma megang-megang HP doang, jadi males untuk mager. tapi ya tergantung juga ketika memang apa efektif dari segi tolak ukur memang harus daring ya, yaitu dimanfaatkan dengan bagaimana caranya seperti itu, teknik pembelajarannya oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang bersangkutan. Tapi kalau untuk BK sendiri ketika layanan eh, tingkat keefektivitasannya itu ya lebih, kalau saya sendiri ya lebih memang lebih apa tatap muka langsung. Ya, semoga saja pandemi ini segera berakhir. Semoga kita juga bisa sekolah dengan normal ya. Itu tentunya yang juga dikangeni oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang lain. Teman-teman sama guru-guru juga. Artinya kita rindu aktivitas seperti biasa. Betul. Bergiat bersama. Apalagi ketika di Al-Islam ini kan kegiatannya ya alhamdulillah aktif ya. Oh iya, saya ingin tanya-tanya nih guys ke Kak Supandri, mungkin dari kalian banyak yang ingin tahu nih latar belakang sebelum jadinya seorang Kak Supandri ini gimana? Ya. Sekolahnya dulu, jejak pendidikannya terlebih dahulu Mas. Untuk jejak pendidikan, latar belakang background saya sebenarnya sebelum ke dunia pendidikan tuh sangat ini juga siapa? Sangat bertolak belakang sebenarnya ketika harus terjun penuh perjuangan. Ya, jelasnya itu perlu perjuangan ini, tapi memang sebenarnya dasarnya untuk mengarah ke guru atau ke pendidikan itu hanya sekian persen lah pandangan saya. Jadi nggak pernah terbayang untuk jadi guru ya? Sebelumnya tidak pernah. Sebelumnya tidak pernah, tapi mungkin memang istilahnya itu ada istilah biasanya candaan dengan kakak-kakak yang lain, Bapak Ibu Dewan Guru yang lain. Saya ini mungkin tersesat di jalan yang benar seperti itu. Tersesat di jalan. Ya, istilahnya seperti itu. Latar belakang saya sendiri sih dulu saya ya awalnya
sekolah dasar sebelum ke masuk sini sebelum masuk ke sini sekolah dasar di SD, tepatnya ya di kampung saya dekat rumah sana. Terus akhirnya sekitar tahun 2007 saya memilih masuk di MTS Al-Islam. 2007 saya masuk di MTS Al-Islam. Dan pada saat itu kebanyakan anak di kampung saya itu teman-teman seusia saya lah, lulusan SD di sana itu tidak ada arah pandangan untuk sekolah ke arah apa ke ya notabene kan kampung saya desa. Maksudnya arah untuk ke sini itu kurang sekali minatnya seperti itu. Hanya ada hanya beberapa anak yang sekolah di sini. Kapan kenapa bisa kepikiran ke arah? Awalnya sih kalau dulu itu pemikiran saya cuma ketika mau sekolah ke Al-Islam. Yang pertama itu karena letak strategisnya Madrasah Al-Islam. Ya. Karena pandangan saya ini orang desa, orang pelosok, ketika sekolah tidak mau hanya di sana-sana saja. Harus tidaknya pindah ke tempat yang lebih strategis, artinya di sini kita akan bertemu banyak orang. Karena saya waktu itu istilah coro Jawane itu ya coro Jawane itu saya kaki sekolah dek kampung ae, dek istilahnya dek tebu-tebuan kalau dulu ya, karena memang kampung saya itu tebuan, banyak kebun tebu ya. Mau sekolah ke area pasar. Cari suasana baru. Iya, cari suasana. Ya. Selain ketika masuk di sini memang ya Al-Islam seperti ini kegiatannya. Kalau bicara kegiatan mulai dari saya sekolah, alhamdulillah memang sudah banyak sekali kegiatan, selalu berinovasi kegiatannya seperti itu di MTS Al-Islam. Di MTS Al-Islam. Terus dari Kak Fadri ini, hal apa yang menarik? Mungkin karakter yang membuat Kak Fadri sangat-sangat tertarik. Oke. Kalau ketika saya dulu jadi siswa, mungkin pemikiran saya tidak memahami tentang apa sih karakteristik utama tentang Al-Islam. Cuma waktu itu saya sekolah ya mengikuti yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang siswa, selain belajar di dalam kelas juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang disediakan di sini. Kurang lebih hampir semua kegiatan ekstrakurikuler dulu ketika saya jadi siswa di MTS Al-Islam itu saya ikuti. Borong. Ya, hampir semuanya. Bukan cuma presentasenya itu memang lebih dititikberatkan saya itu di pramuka, lebih aktif di pramuka karena kebetulan berpuisi juga waktu itu dan juga jadi wapindru waktu itu. Jadi untuk kegiatan yang lain presentasinya saja yang beda. Tapi kalau untuk semua kegiatan waktu itu seingat saya hampir semuanya saya ikuti. Yang menarik. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang kapan mungkin ada hal-hal lucu atau yang mengesankan kegiatan tersebut yang mungkin dari sampai kamu dari saat ini nggak bisa dilupain. Kalau waktu sekolah ya, kalau waktu sekolah tuh hal yang mengesankan terutama ketika kegiatan sih kalau itu hal yang sangat mengesankan. Di situ juga ada hal yang mengesankan, ada hal yang lucu juga seperti itu. Terutama ketika kita bergiat di pramuka, berkemah, seru. Apalagi ketika kita tunggu detik-detik pengumuman juara. Saya rasa Mas Saiful juga akan tahu rasanya bagaimana. Dan akhirnya hari ini kita kangen di masa-masa itu ketika ada pandemi seperti itu. Yang sangat mengesankan waktu itu ketika pengumuman juara lomba, Pandri mengikuti hampir semua, kurang lebih ada 10 perlombaan, dan yang paling kurang lebih paling mengesankan, saya rasa semua ketika saya ikut lomba itu mengesankan semua karena
itu jiwa kita kayaknya seperti itu. Kalau bicara satu-satu lebih detailnya sangat sulit kayaknya untuk dijelaskan. Kalau hal yang lucu juga ya banyak lah ketika kita berskema karena ditutup jadwal yang padat ya. Pakai sepatu atau sandal salah, kaos kaki warna salah dan lain sebagainya, pakai atas seragam pramuka bawah celana olahraga itu sering ketika momen-momen ya itu momen bersama ketika bergiat. Oh ya, untuk tambahan tadi karakteristik madrasah Al-Islam ketika untuk pandangan saya sebagai guru BK. Kak Andri saya baru menyadari ketika memang saya di sini itu sudah jadi guru. Al-Islam ini punya karakteristik atau kultur. Kultur itu basicnya memang di pramuka, di kegiatan. Menonjol. Ya, di kegiatan. Menurut Kak Andri itu akhirnya itu membudaya ketika siswa baru lulusan sekolah dasar atau siswa baru masuk ke sini itu yang menjadi kultur utama ya harus setidaknya arah pandangnya itu adalah pramuka. Oke, itu dari MTS sederajat ya, di MTS Al-Islam. Kita lanjut ke jenjang selanjutnya nih di SMA, masa-masa SMA ini paling mengesankan nih kayak. Waktu itu Kak Andri itu lulus dari sini, lulus di MTS Al-Islam, detik-detik menunggu wisuda wisuda itu ada event pramuka juga, lomba kalau nggak salah apa itu ya LP3 Jawa Timur di itu adik-adik angkat yang lomba. Sebenarnya sebelum itu Kak Mandri sudah mendaftar di salah satu SMK negeri. Waktu itu SMK negeri sudah mendaftar arah ke sana. Cuma ketika memang lagi-lagi jiwa pramuka itu memang ditanamkan di sini dan kultur pramuka itu saya rasa tidak akan saya temukan di sekolah lain. Ini saya kembali lagi ke MA-nya Al-Islam. Jadi MA-nya di sini juga. Kegiatan-kegiatannya mungkin sama juga. Oh, lebih banyak lagi. Ya, kebetulan kalau kegiatannya ketika saya pindah jadi MA Al-Islam itu lebih ini sih perubahan setiap tahun, inovasi ada tambahan, juga ada beberapa kegiatan yang dikurangi atau dihilangkan yang kurang peminat dan ininya sih. Dan kebetulan ketika di MA selain diaktif di pramuka penegak karena penegak itu kegiatan perlombaan tidak padat seperti MTS, maka Kak Pandri lebih persentase kegiatannya lebih arah ke waktu itu drum band. Oh, drum bandnya. Waktu itu drum band dan ya nggak tahu kenapa kok dituntut diminta untuk menjadi mayoret waktu itu, dan mayoret pertama laki-laki di Madrasah Al-Islam. Dan setelahnya artinya Kak Pandri yang mengawali seperti itu, jadi mayoret. Gimana rasanya jadi mayoret, Mas? Langsung ya, bisa atau gimana? Ya, karena gini ya, untuk biasanya kebanyakan mayoret itu harus tinggi putih. Soalnya jadi sorotan kan? Tinggi putih. Apa istilahnya ganteng gitu ya istilahnya. Cuma ketika Kak Pandri diminta seperti itu, akhirnya bukan Kak Pandri sok kepedean, tidak, tapi Kak Pandri itu ingin membuktikan pandangannya mayoret itu gak hanya tentang seperti itu saja, tapi skill. Ya, skill apa itu ya? Skill memainkan stoknya itu loh. Itu bukan hanya harus tinggi, tampan, putih. Ya, bukan hanya itu saja. Jadi Kak Pandri lebih mengandalkan ke skillnya. Nah, mungkin seperti itu. Karena ya, gimana ya? Mungkin dikasih lah poinnya dikit, tampan dikit gitu. Tampan dikit. Jadi lebih menonjol ke skillnya guys. Ya artinya itu untuk membantah itu tadi, membantah persepsi bahwasanya mayoret itu harus seperti itu gitu. Ternyata saya pun bisa yang notabene lebih gak tinggi-tinggi amat, tapi juga bisa memainkan tongkat mayoret seperti ini. Salah satu pembelajaran juga bagi kita ya. Jadi jangan ada kata minder dari kita, pasti ada kelebihan. Gimana menurut Mas Pandri nih soal anak-anak yang insecure ya, insecure atau kurang
Iya. Dengan kemampuannya sendiri itu gimana? Kalau menurut saya itu sebenarnya anak yang kurang pede itu hanya mengacap dirinya itu hanya tentang kekurangannya saja. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa di dirinya itu ada sebuah kelebihan. Karena ya pada dasarnya manusia itu ya dilahirkan memang dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Artinya masing-masing. Jadi anak yang tidak pede kalau hanya ini, hanya melihat pandangannya itu ya bercermin tentang kekurangannya saja. Dia tidak pernah melihat sedikit pun tentang kelebihannya. Jadi perlu digali itu kan. Ya seperti itu tadi ketika Kak Pandri diminta jadi mayor, ketika Kak Pandri harus bercermin tentang Kak Pandri kok pendek hitam ya enggak tinggi-tinggi amat, hitam apalagi ya tampan ya mungkin sedikit lah ya karena laki-laki lah, tapi tidak seperfect itu gitu, tapi bisa jadi mayor. Tapi kalau Kak Pandri berkaca seperti itu mungkin Kak Pandri juga ya minder lah jadi mayor, harus ada di depan dan memainkan itu seperti itu. Jadi begitu guys, buat teman-teman semuanya yang nggak pede dengan kemampuannya sendiri harus digali. Pede gitu istilahnya. Mencari titik, mencari titik kelebihan, poin kelebihan. Kalau kekurangan itu setiap orang pastilah punya, pasti punya siapapun itu. Karena memang kita bukan malaikat ya. Iya, bukan malaikat. Atau bukan seorang nabi yang memang dilahirkan di sempurna. Ya, sekarang Mas Pandri dulu di MA ini pernah jadi ketua OSIS. Iya, karena itu selain kegiatan ekstra juga di kegiatan intra seperti itu. Di OSIS mulai dari Madrasah Sanawiyah itu di anggota, ketika Madrasah Aliyah langsung jadi wakil ketua Orsama ya kalau di madrasah kita. Siswa Madrasah Al-Islam Orsama. Setelah itu satu periode jadi ketua Orsama, wakil Orsama, wakil ketua. Periode selanjutnya jadi ketua Orsama. Jadi seperti itu. Selain itu kegiatannya itu kegiatan intra. Juga kalau kegiatan ekstra di Pramuka waktu itu DKR juga ya. Kebetulan juga terpilih bukan terpilih lah, dikasih mandat jadi ketua DKR Kecamatan Katuran waktu usia SMA. Nah, yang saya perlu tanyakan itu setelah Kak Pandri mengikuti kegiatan tersebut, entah itu dari organisasi siswa madrasah atau ekstra lain pramuka, itu ngaruh banget gak sih ke kehidupannya Kak Pandri sekarang? Ini ya mungkin mindset saya ini salah dulu. Ketika dulu saya sekolah, memang saya itu basicnya saya akui saya sadar bahwasannya saya ini bukan seorang seorang akademik dari segi akademik ya, dari segi pembelajaran itu yang pinter banget itu enggak. Bahkan saya selama di Madrasah Al-Islam itu tidak pernah peringkat 1. Peringkat 2 tidak pernah. 3 besar tidak pernah. Peringkat berapa kalau ya 5 besar. 5 besar. Lebih sering 5 besar. Ya itu yang membuat saya heran ketika harus jadi guru gitu loh. Jadi guru. Kok dari segi itu? Tapi saya dulu punya prinsip sekolah di dalam kelas ini manfaat ketika ini ketika manfaat saya ketika nanti di kehidupan nyata itu apa. Tapi kalau kegiatan itu memang real apa kita lakukan, dan itu saya yakini memang akan terbawa ketika akan berpengaruh ketika kita memang di masyarakat, akan terpengaruh ketika kita nanti setelah masuk usia dewasa. Tapi ternyata searah ke sini juga dari segi pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas ekstra semuanya berpengaruh jelas. Karena apa? Karena usia SMP atau MTS, MA, usia remaja itu memang usia pelatihan diri lah. Apa yang kita lakukan di itu nanti kita akan bawa di usia dewasa.
Yang jelas ya kalau kita realnya dari segi ini, dari semua kegiatan di organisasi kita diajari kita tanggung jawab, bagaimana solidaritas kepada sesama, menghargai orang lain, itu yang jelas. Saya kalau dalam dalam istilah BK itu memanusiakan manusia itu bagaimana, karena setiap orang tuh karakteristiknya kan berbeda, jadi harus tahu menempatkan diri bagaimana. Itu sih yang sedikit lah ya, sedikit saja tentang gambaran. Tapi yang jelas saya yakini ini untuk semuanya juga, mungkin adik-adik di Madrasah Sanawiyah dan juga di Madrasah Al Islam yang sekarang masih proses, saya katakan proses dari kelas 7 sampai kelas 12 di ini, nikmati proses itu, lakukan dan rasakan apa nanti hasilnya ketika kalian sudah dewasa. Kalau hari ini pasti tidak akan terasa manfaatnya, ya terasa manfaatnya. Tapi orang atau siswa yang mengikuti kegiatan dengan yang tidak punya hanya sekolah datang masuk kelas pulang, sekolah datang masuk kelas pulang, itu beda dengan anak yang mengikuti kegiatan. Karena kalau menurut pandangan saya nih kayak, ya, kalau orang siswa cuma belajar di kelas, datang pulang, itu mungkin mengarah ke teorinya saja, ke pelaksanaannya. Karena kan masih banyak di luar sana. Ya, masih. Pembelajaran hidup, karena sesuai dengan motto Madrasah Al Islam kan, education for life. Pembelajaran untuk hidup. Bukan hanya tentang teori itu tanpa pengaplikasian juga nol menurut saya. Teori tanpa pengaplikasian tanpa teori juga sama dengan bohong. Kita istilahnya nyeludur aja tanpa jadi semuanya harus berkesinambungan. Jadi karena di organisasi itu kan banyak diajari kan cara-cara pendidikan hidup, bagaimana cara berkomunikasi, menjalin hubungan, tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Justru itu yang dibutuhkan di masyarakat. Itu. Nah, berapa menit? Dan juga ini apa? Dan juga ini tambahannya ya. Dan juga di organisasi itu selain disiplin, tanggung jawab itu tadi, dan juga tambahannya itu sopan santun, karena itu cara memperlakukan manusia itu yang dititik beratkan kalau di Madrasah Islam. Udah berapa menit, Bang? Lanjut. Masih lanjut. Mungkin masih haus. Oh iya, boleh diminum ini. Saya kira cuma hiasan. Yes. Rating. Oke, perjalanan Madrasah Aliyah itu sangat masa SMA kan, masa putih abu-abu istilah. Tapi kalau masanya Kak Pandri itu masa ungu-ungu. Oh, iya. Karena seragamnya ungu. Iya, seragamnya Madrasah Al Islam itu ungu ya. Jadi sangat-sangat proses banget waktu itu di organisasi mahasiswa di Orsama juga, karena banyak kegiatan yang memang dimotori oleh Orsama. Bahkan sekarang kan Mas Saiful sendiri dengan teman-teman yang lain juga memotori kegiatan di Madrasah Islam, yaitu pembelajaran. Dan itu akan ke bawah ketika nanti ada kegiatan, ada apa di kampung, apa itu saya rasa akan bisa memanage bagaimana menata dan lain sebagainya. Terus dua sangu lah. Lah, jelasnya itu. Kemudian ke pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu pemirsa ini, hal-hal mungkin yang sedikit bandel di masa putih abu-abu tadi. Kan pasti punya dong setiap anak. Ya pastilah. Cuma saya juga kepo nih. Tingkat kebandelannya ya. Satu sih kalau menurut Panji yang mungkin akan terbawa sampai sekarang juga, saya sering sampaikan ketika di kelas. Pak Panji itu kalau waktu sekolah itu jarang nulis. Males nulis. Bahkan sampai sekarang tulisan Kak Panji itu jelek.
Alasannya Kak Pandri waktu itu ya memang sebenarnya tuh ya sebenarnya semua hal itu harus ditulis karena tulisan itu adalah buktinya ya. Catatan kita kalau lupa. Waktu itu kalau pembelajaran Kak Pandri kalau ada tulis serius nggak mau nulis. Pokok paham nggak mau nulis. Akhirnya ya itu juga menjadi bumerang juga sih. Ketika materi saya lupa akhirnya bingung. Ketika mau ujian pinjam catatan teman seperti itu. Itu salah satu ya kalau tidak mengerjakan PR salah satu lah apa ya juga pernah lah tidak mengerjakan PR itu masa-masa sekolah. Nah, bukankah ini yang seperti Kak Pandi biasanya bilang metode belajar? Kak Pandi lebih ke visual, ya, Iya, lebih ke melihat. Kan ada berapa tuh? iya metode belajar cara belajar ya Nah, ada tiga tiga. visual, kinestetik dan audio sih. Kinestetik apa? Kinestetik itu lebih kepada kalau audio itu Mendengarkan. pendengaran, visual itu lebih kepada pendengaran. Kalau kinestetik itu lebih simpelnya dia melakukan aktivitas sambil belajar. Oh, Belajar sambil melakukan aktivitas. ini misalnya sambil lakukan nih. Ya, tapi kalau orang audio, orang visual nggak bisa seperti itu. Malah keganggu ada yang Ya keganggu juga. Berisik ada orang berisik. Kadang malah ada kan orang yang memang benar-benar kinestetik sambil main bola, Iya. kadang sambil belajar gitu. Yaitu untuk masa SMA dari Kak Pandi. Lanjutlah gini ada nih dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Untuk perguruan tinggi, sebelum Kak Pandri lulus SMA ya, kan tanggungan ya. Apa? Sebelum lulus SMA, pemikiran apa? Dari dulu tuh memang keinginan untuk kuliah ada. Cuma itu kembali lagi, background saya bukan orang kaya kan. Ayah ibu apa? Bapak sama ibu Kak Pandri itu hanya buruh tani. Jadi keinginan untuk sekolah sampai jenjang mungkin S2 nantinya ya itu masih ada, cuma waktu itu ketika SMA ini enggak ya, apa ya, dari segi keuangan mungkin apa background orang tua. Cuma waktu itu Andri ikut di balai pelatihan dari Singosari itu banyak bisnis pekerjaan atau perusahaan-perusahaan membutuhkan tenaga lah istilah pegawai. Menteri banyak tawaran di situ, karena kapan juga ada apa istilahnya pelatihan. Akhirnya Kak Pandri pulang ke sini dulu, dan di situ Kak Pandri dilema. Itu Kak Pandri ingin kerja jauh, ingin seperti teman-teman yang lain lah waktu itu punya pengalaman keluar, punya apa istilahnya kalau di luar katakanlah secara keuangan dan lebih besar, ingin. Cuma yang Kak Pandri pikirkan waktu itu adalah Kak Pandri tidak bisa meninggalkan orang tua. Bukannya anak mama, bukan. Cuma pemikiran Kak Pandri gini. Kak Pandri ini anak laki-laki waktu itu. Apa anak bungsu yang laki-laki. Waktu itu punya kakak perempuan. Cuma kalau Kak Pandri pergi sesuatu itu apa? Ada hal-hal kecil yang akan Kak Pandri tinggal di rumah. Contoh, misalkan ada kegiatan rutinan ngaji di kampung itu kalau saya ini udah besar, ini anak laki-lakinya, kalau saya nanti keluar orang tua saya siapa yang mengganti? Itu sih hal-hal kecil seperti itu sih yang saya berani. Akhirnya Kak Pandri dilema waktu itu dilema. Setelah itu Pak Kepala Sekolah Pak Yari Prianto itu ke sini ke rumah kok ke sini ke rumah bilang ke Kak Pandri minta untuk apa membantu di bagian staf tata usaha waktu itu. Karena notabene belum ini kan belum sarjana, artinya belum boleh megang mata pembelajaran atau sekarang kan megang. Setelah itu Kak Pandri di sini 1 tahun fokus mengabdi lah istilahnya. Setelah itu Pandri kuliahnya pun masih tetap dengan background orang tua yang guru tani. Tapi tidak terasa selama kurang lebih Kak Pandri lulus 9 semester, tertunda 1 semester,
Karena ya biasalah ya. ya, ya mungkin alasan positifnya karena kesibukannya di madrasah juga tertunda satu semester. Alhamdulillah juga semua biaya kuliah itu juga dari orang tua. Artinya hal yang dulu Kak Pandri sudah sempat pesimis dari segi keuangan, tapi ketika sudah berjalan bisa ternyata. Artinya memang kalau memang niatnya untuk pendidikan, mencari ilmu, ini ya, yang saya tekankan ya kepada adik-adik biasanya yang kelas 9 maupun kelas 12, ketika kalian masuk ke sebuah sekolah atau perguruan tinggi, niatnya itu ditata, bukan mencari pekerjaan. Itu beda loh. Ketika kan banyak sekarang, saya mau sekolah ke sana supaya nanti saya bekerja. Ya, saya dapat bekerja. Orang tua pun kadang seperti itu ya. Anak saya tak sekolah norono, anak saya tak sekolahkan ke sana biar kerjanya ya, pekerjaannya enak. Pekerjaannya itu kata-kata seperti itu mungkin menurut Kak Pandri nggak cocok, kurang pas. Kalau sekolah ya sekolah saja, pekerjaan ya pekerjaan saja seperti itu. Artinya sekolah niat cari ilmu yang memang benar-benar cari ilmu, pekerjaan nanti akan mengikuti. Beda. Kalau fokus kita hanya untuk pekerjaan, saya rasa banyak pengusaha yang sukses tanpa sekolah. Banyak. Tapi kalau kita mencari ilmu, yaitu niatnya, bukan untuk. Karena kalau kita punya skill, pekerjaan itu ikut sendiri kok. Banyak orang-orang hebat di sekeliling Kak Mandiri itu yang juga bicara seperti itu. Dulu ketika Kak Mandiri sekolah, jangan mencari uang, biar uang saja yang mencari. Ya, artinya sama. Jangan mencari pekerjaan. Kalau bisa pekerjaan yang mencari. Dan alhamdulillah waktu Kak Pandri di SMA pun sudah istilahnya sudah mengajar ekstra di SD, dan sedikit demi sedikit kan keuangan atau uang saku Kak Pandri kan kebantu. Dan itu dicari, bukan kita ngelamar, itu banyak orang yang minta. Artinya dari situ mungkin walaupun hal kecil seperti itu, pekerjaan itu mencari kita, bukan kita yang mencari pekerjaan. Karena sekolahnya itu tadi benar-benar diniati. Kami tadi nggak pernah kok ketika sekolah dulu berpikiran saya mau sekolah ya kerja enak jadi kerja pabrik Cita-cita atau kapan itu? cita-cita saya sih lebih kepada pemain sepak bola sih. Ya. Dan juga jadi pengusaha lah. Jadi pengusaha. Ini mungkin teman-teman Kak Pandri yang melihat ya, yang menonton nanti, teman-teman Kak Pandri yang satu kelas, masih ingatkah dulu ketika Kak Pandri bercanda ingin mau membangun pabrik sagon? Makanan-makanan itu loh, hari raya tahu sagon ya. Karena Kak Pandri punya pikiran, apa sih sagon itu hanya seperti itu, tidak ada inovasinya gitu. Yang basicnya kok hanya makanan kampung. Ya Kak Pandri itu sempat dulu punya berpikiran waktu sekolah sih, walaupun sampai hari ini juga belum terrealisasi lah. Ingin buat sagon rasa-rasa kayak rasa coklat, rasa strawberry, tidak hanya rasa seperti itu. Ya. Terpikir kalau Iya. perusahaan sagon. Ya, kalau kan sekarang tuntutan zamannya, apalagi eranya Mas Saiful ini kan kreatif. Ya bukan hanya tentang itu saja, tentang makanan saja yang artinya Kak Andri untuk mengarah itu nggak ada sih. Berpikiran bahwasanya saya ketika lulus nanti SMA saya bekerja ini enggak, saya cuma sekolah mengikuti peraturan, apa yang harus saya lakukan ya saya lakukan ketika sekolah, bergiat ya bergiat, mengalir saja ya akhirnya ya alhamdulillah sampai inilah. Walaupun kalau kita berkaca kepada yang atas masih belum apa-apa lah sekarang. Tapi kalau kita sebagai background Kak Pandri itu anak petani, buruh tani, Kak Pandri sampai di titik ini pun bisa Kak Pandri simpulkan saya ini sudah sukses dari segi orang tua yang ini memproses saya juga sekolahan juga. Nah itu sebagai hal anekdot ya, cerita lucu. Soalnya kan kita dulu nih kecil ya kan. Iya.
Ditanya aneh-aneh. Di dokter, tentara, polisi. Ya. Sekarang kelas 12 bingung mau ngapain. Nah, karena itu tidak ada perencanaan karir Betul. mungkin ya. Soalnya ini pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua dari kelas 12 nih, terutama kerja atau kuliah. Kerja atau kuliah. Kalau saya di pemikiran usia Ya. Mas Saiful dulu, saya kuliah. Tetap kuliah. Biaya cari sambil kerja. Buktinya bisa, Kak Mandri sambil kerja sambil kuliah. Di sini juga ada Kak Ardi, ada Kak Anwar, ada kakak-kakak yang lain, istilahnya juga saya juga kuliah. Dan ya juga alhamdulillah juga sih waktu kemarin selesai sarjana itu saya sama Kak Ardi juga ya masih menjadi bukan masih ya. Kok kebetulan Ya. kalau Kak Pandri mungkin kebetulan, kalau Kak Ardi mungkin ini ya. Iya ya. FYI for your info, jadi Kak Pandri dan Mas Ardi dulu sebagai mahasiswa terbaik. Pertama menonton. Ya, mahasiswa terbaik inilah mahasiswa terbaik di jurusan masing-masing. Dan itu notabene memang kuliah, kuliah sambil kerja. Kalau sekarang yang berpikiran mau kuliah atau kerja, presentasinya saya lebih titik beratkan ke kuliah. Di dalam kuliah nanti banyak beasiswa. Masih boleh bertanya ke Kak Ardi, silakan. Kak, kuliah dulu dapat beasiswa enggak? Dapat. Ada. Jadi ketika kuliah berjalan ada info beasiswa, diikuti. Ada Kak Anwar, Kak, kuliahnya dapat beasiswa apa enggak? Dapat. Ketika berjalan ada info kuliah, info beasiswa, diikuti, dapat. Jadi artinya sambil berjalan ketika memang niat itu ada, saya yakin. Dan itu juga harus ditanam di benak yang mau kuliah. Misalkan Mas Saiful nanti ditanam benar-benar pasti bisa. Artinya yakin. Apalagi kalau yang background orang tuanya yang memang ada punya privilege. Nah, hak istimewa. Ya untuk ini sudah lama ya. Ini terakhir sebagai guru BK nih Kak Pandri. Perubahan atau bedanya lah anak SMA zaman sekarang, zaman saya ini dengan SMA zamannya. Bedanya ini apa? Satu, beda era, beda zaman. Karena perubahan zaman itu akan dirasakan 2010 peningkatan zaman juga luas. Sekarang anak SMA sudah canggih-canggih, mungkin lebih pintar daripada Bapak Ibu Dewan Guru tersebut. Kalau dari segi keilmuan ya, keilmuan IT atau yang sesuai zaman ini ya, ilmuwan yang sesuai zaman itu lebih hebat-hebat. Yang beda itu jelas ya memang tuntutan zaman itu yang sangat beda. Terus anak-anak sekarang itu lebih banyak mengenal dunia luar terlebih dahulu. Oh iya. Ya. Kalau anak-anak SMA dulu mungkin pengetahuannya hanya sebatas ini saja. Ya karena memang zaman sekarang sudah global lah. Soalnya dari saya sendiri ya. Nah, ini orang Jawa Kak. Tapi ngomong Jawa, promo Inggris laptop. Karena pengaruh dari pengaruh. Di cara kita memfilter kemajuan teknologi ini bagaimana? Menyesuaikan. Oke, kita sudah berbincang sangat lama sekali di tempat rasa dari depan. One question. Kapan nikah? Soalnya kapan begini sudah veteran di Al-Islam guys ya. Belum kalian tahu sudah veteran banget nih guys. Salah satu berapa ya? Mungkin banyak sih yang belum nikah tapi saya tanya ini. Mungkin sekarang saya yang ini ya. Kalau setelah Kak Mahmudi ya kan, angkatan Kak Mahmudi senior dan juga guru saya sudah menikah kemarin kan. Ya. Nah, yang dilihat sekarang kan Kak Pandri, kan bawahnya Kak Mahmudi itu saya, setelah itu Mas Ardi, Mas Anwar. Ya. Ardi kan. Jangan sampai disalib.
Iya, saya kira kalau masalah nikah sih bukan masalah ini ya perlombaan Iya, ya, iya, tapi iya. memang kematangan Kematangan berpikir untuk menjalani kehidupan baru seperti itu. Insya Allah secepatnya. ada ancang-ancang. Udah ada ya kak? Udah ada ya? Alhamdulillah ada. Cuma kalau masalah waktu insya Allah secepatnya. Itu aja. Atau mungkin di era pandemi ini? Saya nggak mau sih Nggak kalau mau ya? pandemi. Nanti kurang ini. Tamunya itu malah kurang. Atau mungkin banyak siswa Islam yang tidak mau hadir seperti itu. Kita mau nyebar undangan online? Saya rasa lebih anu aja. Nanti mungkin kita bisa minta bantuan broadcastnya. Bukan ada YouTube nih ya? Ya tunggu tanggal mainnya saja. Siap. Oke, terima kasih Kak Supandri telah hadir di podcast Bincang Alisam kali ini. Semoga pernikahannya dilancarkan, karirnya juga dilancarkan, Amin. dan sehat selalu. Ya. Nah, gitu aja guys. Kita lanjut ketemu ke episode selanjutnya di podcast Bincang Alislam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng abu-abu biar gak ketinggalan video berikutnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.